Kita hidup di dunia yang penuh pengungsian. Coba pikirkan jutaan pengungsi yang sedang melarikan diri dari kekerasan. Kita juga hidup di dunia yang penuh dengan pengungsian rohani, di mana orang beriman merasa terasing oleh perkembangan budaya masa kini. Banyak orang Kristen hidup dalam kelompok Kristen sendiri, terasing, penuh kesedihan, dan merasa terlantar. Di masa-masa ini, kita dapat jatuh dalam kepahitan atau keputusasaan, padahal kita sebenarnya rindu akan rumah sejati yang belum pernah kita tinggali. Dan terkadang kita hanya ingin diterima. Surat 1 Petrus, 2 Petrus, dan Yudas memberikan kita semangat dan dukungan dalam mengatasi hal-hal ini. Surat Petrus yang pertama ditulis untuk para orang buangan terpilih di seluruh Asia Kecil. Mereka mungkin bukanlah orang buangan secara harafiah, tetapi di saat mereka bertumbuh semakin seperti Yesus, mereka menjauhi nilai dan budaya mereka sendiri. Hal ini membuat mereka merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Tapi bukan hanya mereka yang merasa terasing dalam roh. Petrus juga merasa sama dan menyebut dirinya berada di Babylon. Namun, maksudnya bukanlah kota Babylon kuno secara harafiah, kota di mana umat Allah dibuang dari tanah perjanjian 600 tahun sebelumnya, tetapi maksud Petrus adalah Babylon rohani, di mana Babylon digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan kota Roma pada zaman itu. Para pembaca surat Petrus juga merasa seperti di Babylon di dalam roh. Mereka menjadi orang asing di negeri sendiri. Mereka rindu akan tempat yang benar-benar merasa seperti di rumah sendiri. Perasaan terasingkan membuat para pembaca surat Petrus merasa tergoda untuk kembali ke gaya hidup yang lama sebelum mengenal Kristus. Mereka sangat ingin kembali menyelesaikan diri dan juga menemukan kenyamanan dalam kebiasaan lama. Ditambah lagi, orang sekitar menekan segala hal yang bertentangan dengan adat istiadat mereka, khususnya yang bersifat keagamaan yang merupakan ancaman bagi keutuhan masyarakat. Karena orang Kristen berperilaku berbeda, mereka menonjol dan mudah dicurigai. Mereka pun rentan menerima tuduhan palsu, fitnah, dan penghinaan. Bagi para orang Kristen pengungsian dan buangan budaya ini, Petrus menawarkan penghiburan dan pengharapan yang dikenal sebagai 1 Petrus. Para saudara-saudari di seluruh dunia juga menghadapi kesulitan yang sama. Ya, iblis berusaha untuk menghabiskan mereka, namun kebenarannya adalah Tuhan sangat peduli dengan hidup mereka. Dan suatu hari nanti, Tuhan akan membawa mereka ke rumah yang selama ini dirindukan. Bukan sebuah kota di bumi, melainkan kepada kemuliaan kekal yang Dia siapkan bagi mereka di dalam kerajaan surgawinya. Petrus pun memberikan nasihat praktis kepada mereka untuk mempermudah hidup mereka. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudarimu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Petrus menghimbau mereka untuk berperilaku secara terhormat, menerima otoritas pemerintah setempat, dan mentaati hukum yang tidak bertentangan dengan iman mereka kepada Kristus. Daripada menghina balik sesama yang tidak ramah, Petrus mendorong mereka untuk tetap berbuat baik dan siap menjelaskan dengan penuh hormat mengapa mereka hidup berbeda. Pada saat Petrus menulis suratnya yang kedua, penolakan budaya eksternal yang dibahas dalam surat pertama tampaknya telah berkurang. Malahan, gereja-gereja menghadapi ancaman yang baru. Para pengajar yang memutarbalikkan Alkitab untuk memenuhi keinginan sendiri mulai bermunculan. Petrus khawatir para pengajar ini akan memanfaatkan orang percaya di Asia Kecil demi keuntungan sendiri dan opini mereka yang merusak dapat menjauhkan orang percaya dari Kristus. Ketika tahu bahwa hidupnya hampir selesai, Petrus menulis surat 2 Petrus sebagai pengingat yang menggugah hati. Di dalamnya, Petrus mendorong pembaca untuk menggunakan kuasa ilahi Roh Kudus untuk terus melakukan kebenaran, hidup saleh walaupun sulit dilakukan, dan tidak tergoda oleh ajaran yang merusak dari pengajar palsu dengan gaya hidup yang berdosa. Dalam penulisan surat keduanya, Petrus terinspirasi oleh surat singkat penuh makna yang ditulis oleh Yudas kepada sekelompok orang Kristen Yahudi. Yudas, seperti Yakobus, adalah saudara Yesus, yang baru saja percaya bahwa Yesus adalah Mesias setelah kebangkitannya. Sama seperti Petrus, Paulus, dan rasul lainnya,
Yudas bekerja keras untuk membagikan Injil tentang Yesus di seluruh kerajaan Roma. Pembaca surat Yudas sebagian besar adalah orang Yahudi yang menerima Injil langsung dari para rasul. Jadi, Yudas memakai tulisan Yahudi yang populer untuk mengilustrasikan pesannya. Surat Yudas mengandung cerita teks non-Alkitab yang tidak biasa bagi kita saat ini. Namun, seperti Paulus mengutip dari penyair kafir, Yudas juga merasa nyaman dalam menggunakan kisah yang tidak terinspirasi secara ilahi, namun diketahui dengan baik oleh pembacanya. Yudas memakai ceritanya sebagai ilustrasi bagi orang percaya untuk berani membela iman yang telah dipercayakan Tuhan. Ketika kita merasa terlantar, merasa seperti orang asing di rumah sendiri, kita mungkin tergoda untuk menyesuaikan diri dengan cara meninggalkan iman percaya kita dari Yesus. Godaan tersebut bisa saja datang dari luar, dari budaya yang menghina dan menfitnah, atau bisa juga datang dari dalam, melalui pengajar palsu yang mengajarkan cara gampang untuk menjadi murid. Ketika kita menerapkan kebenaran dari ketiga kitab ini, kita akan hidup benar sambil menunggu dengan kesabaran dan penuh harapan akan kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus dan hari di mana Dia membawa kita pulang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung pelayanan kami dalam Dana melalui website kami, dan juga klik like, komen, dan berlangganan pada saluran YouTube kami. Terima kasih sudah menonton.